Ini emang cuma bertiga ya? Yang lainnya pada kemana ini? Dulu biasanya kelas ini ada banyak biasanya. Ada 10 atau 15 mahasiswa pada kemana ini? Atau Kurang tahu, dari pagi cuma bertiga ini? Dari pagi cuma kurang bertiga. tahu Kak, kurang Waduh. tahu Kak. Ada mata kuliah apa aja hari ini? Ada mata kuliah apa aja hari ini? Boleh saya tahu? Ada mata kuliah apa aja hari ini? Selain ini statika tidak tentu dan struktur baja, itu doang. Matematika. Matematika. Terus fisika dasar, statistik, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Online semua, Pak. Online semuanya. Oh, kirain saya doang yang suka online ya. Oke, kita lihat. Tapi dari pagi cuma bertiga ini. Belum ada mata kuliah dari pagi, Pak. Nanti malam biasanya. Malam. Malam. Oh, jadi mata kuliahnya malam semuanya atau berarti ini saya baru pertama nih di hari ini. Atau gimana? Ya, Waduh. Oke, kirain lebih rajin pada saya, ternyata lebih ngedul dibanding saya ternyata orang-orang. Oke ya. Nah, ini kita coba menghitung free body diagram. Kita mulai dari batang AB. Nah, batang AB adalah batang yang ini ke sini. Oke, kita lihat di sini. Nah, batang AB. Batang AB. Oke, saya hapus dulu catatan pertemuan sebelumnya. Oke, batang AB. H. Oke, kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah, ini ada titik A, ini adalah titik B. Nah, pada titik A ke B terjadi momen. Nah, kita lihat buat setengah lingkaran dulu terjadi momen. Nah, tapi momennya di sini adalah minus min 12,022. Nah, berarti kalau minus arah momennya kalau minus berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Jadi arahnya kurang lebih seperti ini. Oke, dengan jarak sebesar min 12,0221. Oke, next. Lalu pada titik B terjadi momen BA yaitu min 4,101 nih ya. Dapat dari mana ini ya, dapat dari perhitungan cross yang sudah kita hitung nih dulu ya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ini sudah kita hitung. Ini BA ada momen sebesar min 4,1. Oke, nah min, nah tapi dia simbolnya minus juga. Kalau min berarti dia berlawanan dengan jarum jam, berarti kurang lebih arahnya ke sini dengan jumlah sebesar min 4,1012. Oke, next. Kita harus tahu nih berapa reaksi yang terjadi pada titik A dan berapa reaksi yang terjadi di titik B akibat dua buah momen ini. Oke, nah ini kita buat dulu. Kita buat yang pertama kita lihat momen akibat A ke B. Nah, kita lihat A ke B. A ke B dia berlawanan dengan jarum jam, maka bentukannya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, berlawanan dengan jarum jam, berarti kurang lebih bentukannya seperti ini. Nah, berarti pada titik A di sini ya, supaya dia 0 ya, supaya dia 0, maka kita harus ada momen yang arahnya berlawanan. Berarti arahnya berlawanan kurang lebih seperti ini. Nah, arahnya berlawanan dengan momen A ke B. Oke, berarti di sini ada MAB per, sorry, saya buat di sini aja. Ini saruksuk. Oke. Di sini ada MAB
dengan tingginya kurang lebih di sini 4 meter ya. Kurang lebih tingginya 4 meter. Nah, berarti di sini akan ada MAB per L. Oke. Nah, arahnya kemana? Nah, karena di sini A-nya arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka kita butuh momen yang searah dengan jarum jam. Berarti arahnya kalau di sini dia kalau pada batangnya dia arahnya ke kiri, ke kanan, maka momen reaksinya harusnya ke kiri. Oke. Lalu sebaliknya pada B arahnya ke kanan. Dengan jumlah MAB, ini akibat MAB ya. Akibat MAB. Oke. Jumlahnya sama dengan 12,0221 dibagi 4. Sama dengan berapa? 12,001 dibagi 4. Sebentar saya share screen aja. Share entire screen. Oke. Oke, kita buka kalkulator. Dua belas koma 0221 dibagi 4. Oke. 12,0221 dibagi 4 sama dengan 3,005. Nah, ini akibat MAB. Nah, sekarang kita geser lagi akibat MBA. Oke. Akibat MBA. Akibat MBA. Oke. Nah, akibat MBA kita lihat si B ke A ya, arahnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi dia berlawanan dengan jarum jam. Oke, maka kalau berlawanan dengan jarum jam, berarti kita butuh pada area B-nya adalah ke kiri, tapi pada area A-nya dia kita lihat garis yang di bawah. Salah. Maka kita butuh sebuah momen ya. Sebuah momen pada titik B-nya dia berlawanan, berarti ke sini, ke kanan ya. Nah, ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini nih reaksi yang harusnya terjadi pada akibat MBA. Berarti pada area atasnya dia ke kanan, tapi di titik A-nya dia ke kiri. Oke. Maka di sini berapa jumlah momen yang terjadi? Jadi di sini tinggal MBA dibagi L. Nah, jumlahnya adalah 4,1012 dibagi dengan L. Dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. Oke, maka hasilnya sama dengan 4,102 dibagi 4. 1,0255. 1,0255. 255. Oke, lalu kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan. Nah, berarti reaksi yang terjadi pada titik B karena ininya satu arah ya. Arahnya ada satu arah, maka 3, sama dengan M AB per L ditambah M BA per L. Oke.
sama dengan 10255 sama dengan 3,005 ditambah 1,0255. Oke. Maka sama dengan ditambah 3,055. Oke, berarti di sini reaksi yang terjadi adalah reaksi positif 4,08. Ya, sama ini pada reaksi pada titik B, kita hapus dulu. Oke. RBH H sama dengan segini, lalu RAH sama dengan sama ya, 3,005 ditambah 1,0255. Hasilnya sama dengan 4,0805. Nah, ini adalah reaksi horizontal pada titik A ke B. Oke. Next, karena ini harus kita hitung satu-satu. Nah, dari batang AB kita geser lagi ke BC. Ya, kita geser lagi ke BC. Oke, kita lihat BC. Ini kita hilangkan dulu. Nah, oke. Nah, BC. Nah, bedanya di sini kalau si AB dia nggak ada beban luar, tapi kalau si BC dia ada beban luar yang diakibatkan oleh Q. Ya, diakibatkan oleh Q. Nah, berarti di sini ada beban luar dulu akibat beban luar. Oke. Nah, berarti si Q kan di sini arahnya ke bawah ya. Q arahnya ke bawah. Kecuali kalau Q-nya ada di sini, arahnya tanda panahnya ke atas, maka Q-nya ke atas. Nah, ini Q arahnya ke bawah nih, ya. Berarti di sini pada RVB terjadi reaksi. Berarti di sini si Q harus dibagi dua nih antara B dan C karena dia simetris. Ya. Maka di sini akan ada setengah Q besarnya. Di C juga sama setengah Q. Setengah Q. Ya. Oke, setengah Q berarti sama dengan Q-nya berapa? Saya hapus dulu. Oke. Nah, bedanya Q besar sama Q kecil itu, kalau Q kecil dia beban merata, tapi kalau Q besar si beban merata dijadikan beban terpusat. Maka Q besar sama dengan Q kecil dikalikan dengan L. Ya, oke. Q-nya berapa? Ada 9,144 dikalikan dengan L. L-nya berapa? Ada 6. Maka hasilnya berapa? Coba bukan kalkulator. Berapa? Fadlan, coba bantu saya hitungnya berapa? 9,144 dikali 6. 54, berapa? 54 berapa? 54,864. 864. Nah, berarti ini si Q besar ini dibagi dua. Setengahnya sama ditahan oleh B, setengahnya ditahan oleh Q. Oke, berarti reaksi pada RVB setengah Q. Berarti kalau 54,864 bagi 2 jadinya berapa? Berapa? 27,432. 27,432. Nah, sama si C juga akan menahan beban akibat Q sebesar 27,432. Oke, nah ini akibat beban luar. Nah, sekarang akibat momennya. Nah, kita lihat MBC. MBC. Lihat momennya MBC nih. Kita bener gak nih? Kayak gitu momennya, kita lihat. MBC.
MBC. Nah, MBC di sini 4,106. Negatif apa positif? MBC. Oh, positif nih, 4,1. Oke, berarti di sini pada titik B ya. Pada titik B ini terhadap C terjadi, saya hapus dulu aja. Oke. Pada titik B arah C terjadi sebuah momen MBC. Nah, sebuah momen. Arahnya kayak gimana? Kita lihat di sini. Oh, positif nih, berarti dia searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam kurang lebih seperti ini. Besarnya berapa? 4,107. Oke, nah ini arahnya positif nih. Jadi arahnya adalah searah dengan jarum jam. Oke, next. Lalu pada titik C, CD ada momen lagi sebesar 3,6. Titik C ada momen lagi sebesar 3,6. Nah, 3,6. Oh, CB salah. CB ya, bukan C. Bukan 3,6 tapi 3,12. Nah, tapi dia simbolnya kita lihat di sini ada simbol negatif nih. Ada simbol negatif. Berarti kalau simbolnya negatif, dia berlawanan dengan jarum jam. Berarti arahnya ke sini. Oke, dengan jumlahnya sebesar 3,1217. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat berapa sih reaksi yang terjadi pada titik B akibat momen, akibat MBC. Nah, MBC dia arah momennya nggak kelihatan ya. Ganti warna biru. Nah, arah momennya dia searah dengan jarum jam. Berarti kalau searah dengan jarum jam kurang lebih seperti ini. Oke, berarti reaksi akibat MBC dia harus berlawanan. Berarti berlawanan dengan jarum jam. Ke bawah. Ke bawah. Ke kanan. Ke atas. Lalu ke kiri. Oke, berarti di sini arahnya harus berlawanan dengan MBC. Nah, sekarang kita akibat beban. Akibat MBC. Oke, berarti pada titik B dia reaksinya akan ke bawah, tetapi pada titik C dia akan ke atas. Ya, karena dia ininya ke bawah pada titik B, ini B, ini C, ya, ke atas. Berapa besarnya? Berarti MBC BC per L sama dengan berapa MBC? 4, nah, ini berlaku mutlak ya. Maksudnya mau minus mau positif mau minus jadinya positif. Jadi angka mutlak. Oke. Cuman yang ngebedain adalah arahnya nih biar nggak pusing. Berarti 4,107 dibagi dengan 6. Sama dengan berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 0,6845. 0,6845. Nah, ini akibat MBC. Oke, lalu next. Akibat MCB. Nah, lihat MCB arahnya dia berlawanan dengan jarum jam. Kayak gini. Oke, kayak gini ya. Nah, reaksinya seperti apa? Berarti RMBC, reaksi MBC, dia harus berlawanan ke atas,
ke kanan, ke bawah, baru ke kiri. Oke, ini adalah titik B, ini adalah titik C. Sekarang akibat M, C, B. Berarti pada titik B dia akan ke atas, kalau pada titik C dia akan ke bawah reaksinya. Oke, besarnya adalah M, CB dibagi L. Hasilnya 3,12 3,17 dibagi 6. Hasilnya berapa? 0, berapa? Iya, 0,5 sekian ya. 0,5 berapa? 0,520. 520. Oke, sekarang kita jumlahkan berapa sih reaksi total yang terjadi pada B dan C. Oke, kita jumlahkan. Kita pakai warna ungu. Kita jumlahkan. Oke. Nah, berapa jumlahnya? Kita lihat di sini. Kalau ke atas kita sepakati positif, kalau ke bawah kita sepakati negatif nih. Berarti ada yang ke atas, ada yang ke bawah, berarti ada yang saling menghilangkan. Berarti di sini RBV sama dengan setengah Q ya, dikurang karena dia ke bawah nih si MBC-nya. MBC per L dikurang ditambah. Nah, ini searah sama Q ya. Ditambah dengan MCB per L. Oke, berarti di sini nilainya adalah kok hilang. Oke, ini langsung angka aja ya. Oke, nanti di sini nilainya adalah 27,432 dikurang 0,6845 ditambah 0,52. Hasilnya berapa? Coba Zakira, berapa hasilnya? 26, berapa? 27,2675. 26, 27, Pak. 27. 26,2675. 2675. Oke, kita kecilkan dulu ya. 27,2675 ya. Nah, sama dengan 27,2675 gitu. Iya, Pak. Oke. Nah, ini adalah RBV atau RVB ya. Nah, sekarang RVC-nya berapa? Nah, berarti dengan cara yang sama. RVC atau RCV sama dengan 27,432. Oke. Nah, ini ada yang searah nih, si MBC-nya searah. Berarti ditambah 0,6845. Nah, tapi si MCB-nya beda sendiri. Beda, jadinya ke bawah. Berarti jadinya minus 0,52. Oke, hasilnya berapa? 26,228, Pak. 26,228. Oke.
Nah, berarti di sini setelah kita hitung menggunakan free body diagram, si RVB atau RBV ada reaksi sebesar 27,2625, sementara RVC sama dengan ada reaksi sebesar 26,228. Nah, ini batang BC ya. Kita baru selesai 2, 1 dan 2. Oke, sekarang kita geser ke batang CD. Kita geser ke batang CD. BC, AB, BC, nah, harusnya CD. Oke, nih berarti ini batang CD. Oke. Oh, oke, bentar. Sekarang saya udah hitung batang CD. Nah, ini udah saya hitung ya, caranya sama kayak si yang tadi ya, batang AB. Kita lihat batang CD. Oke. CD. Nah, lihat di sini CD. CD kita cek si momennya. CD. Oke ya, batang CD. Oke. Pada D ke C ada momen positif nih ya, momen positif sebesar 15. Pada CD ada momen positif juga 3,6 ya, 3,6. Berarti di sini sama ya, berarti si reaksi yang terjadi sama dengan RDH sama dengan 3,763, oke, ditambah 0,918. Kalau nggak salah hasilnya ada 4,681. Nah, ini si RCH juga sama, RCH juga sama sebesar 4,681. Oke, kalau yang vertikal mungkin nggak terlalu tricky ya. Nah, kita sekarang geser ke batang CE. Nah, ini CE agak complicated. Batang CE. Batang CE konstruksinya kurang lebih kayak gini nih. Ada beban merata tapi setengah. Ya, ada beban merata tapi setengah. Ini BC. Oh, oret-oretan saya ini. Yang tadi gini. Bukan ya? Tadi ini ya. Oke. Jadi ini DC-nya sudah. Nah, sekarang kita batang CD. Nah, batang CD. Nah, batang CD kita asumsikan di sini jepit, di sini juga jepit. Sorry, CE ya. Batang CE. Batang C ke E. Oke. Di sini ada jepit. Ada jepit. Oke. Lalu di sini ada ki, tapi setengahnya. Ki kecil ya. Ki kecil sebesar 9,144. Dengan L-nya di sini sepanjang 6 meter. 6 meter. Oke, ini batang C di sini, ini batang E. Benar enggak? CE. Oke, CE. Kita lihat di sini berapa momen yang terjadi pada C ke E. Oke, C ke E. Nah, C ke E, kasih momennya kita pakai warna merah. Pasti ada momen di sini. Nah, sama di E ke C juga ada momen. Oke, cuman arahnya seperti apa? Kita lihat di C ke E. C ke E
momennya sebesar min, ya di sini ya, CE min 0,55. Kalau minus berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Min 0,5568. 0,5568. 0,5568. Oke. Lalu pada E ke C terjadi momen juga. Tapi momennya kalau berdasarkan perhitungan dia momennya positif. Kalau momennya positif berarti dia akan searah dengan jarum jam. Dengan besar E ke C 4,1069. Oke. Nah, sekarang kita hitung berapa sih reaksi yang terjadi pada akibat beban luar. Kita akibat beban luar. Akibat beban luar. Jadi di sini akan ada RCV. Lalu di sini juga akan ada RC. Oke, berapa reaksi yang terjadi pada C dan E akibat Q? Nah, ini si momennya jangan dulu dimasukin. Kita hitung dulu nih reaksi akibat Q. Oke. Nah, kita seperti ini ya. Makrek 1 sigma. Untuk mencari reaksi pada titik C, kita harus tinjau pada titik E. Jadi sigma momen di E harus sama dengan 0. Ya. Sigma momen di E harus sama dengan 0. Oke. Berarti di sini seandainya di sini adalah taruh kayak gini deh, ya. Nah, gini aja biar nggak keganggu gambarnya. Nah, ini adalah Q 9,144 per kilonewton per meter, ya. 9,144 kilonewton per meter dengan bentang sebesar 6 meter. Lalu ini C, ini adalah E. Sigma momen di E. Oke, berarti di sini akan ada sigma momen di E. Kita lihat di sini akan ada Q besar nih. Nah, Q besar. Akan ada Q besar, ya. Q besar sama dengan, berarti Q besar sama dengan Q dikalikan dengan L. Tapi L aksen ya, L yang ini nih, L kecil. Ya. Kita buat angka 3 aja. Ini 3 meter, ini 3 meter. Oke. Berarti di sini 3. Oke, berarti akan ada yang namanya Q dikali 3 dengan jarak terhadap E berapa? Jarak terhadap E. Q besar terhadap E berapa di sini? Kalau ininya ada di tengah-tengah. Berapa? Ini 3. Berarti ini ada di 1,5. Oke, berarti jarak Q besar terhadap E berapa? Jarak Q besar terhadap E berapa? 4,5. 4,5. Ya, nah kita lihat Q dia arahnya seperti ini nih, terhadap E. Oke. Nah, dia berarti searah apa berlawanan dengan jarum jam? Nah, kurang lebih bentukannya seperti ini. Searah atau berlawanan dengan jarum jam? Berlawanan, Pak. Berlawanan. Kalau berlawanan, kita masukkan minus. Oke. Kita lihat di sini ada C. RCV. Ada RCV dengan jarak berapa terhadap E? 6. 6. Nah, kita lihat di sini RCV arahnya ke atas. Ya. Karena aksinya ke bawah, maka reaksinya harus ke atas.
Nah, si RCV dia searah dengan jarum jam, berarti dia plus. Oke, sekarang kita hitung si Q-nya. Min 9,144 dikali 3 dikali 4,5. Berapa? Sembilan koma satu empat empat kecil dikali 3 dikali 4,5. Min 123,444. 123,444 ditambah 6 RCV. Nah, si RCV kita pindah ruas. Kalau positif menjadi negatif. Min 6 RCV sama dengan min 123,444. Oke, karena sama-sama minus, bisa kita hilangkan. Berarti RCV sama dengan 123,444 dibagi 6. Berapa hasilnya? 20,574. 20,574 kilonewton. Nah, ini berarti pada titik C sudah terjadi reaksi sebesar 20,574. Nah, PR tinggal yang E nih. Berarti kalau kita harus sigma momen di C sama dengan 0. Oke, sama dengan sigma momen di C. Nah, berarti di sini akan ada Q besar dikali jarak terhadap C berapa? 1,5. Dikali 1,5. Nah, Q arahnya ke sini nih. Berarti dia positif ya, searah dengan jarum jam. Oke, dikurangi ada E. Ya, R E V. Nah, tapi dia arahnya dia berlawanan dengan jarum jam. Maka min 6 R E V. Oke. Kita hitung 9 Q kali L berarti 9,144 dikali 3. 27, sekian ya? 27,432. 432. Oke. 27,432 dikali 1,5. 41,148. 41,148. Min 6 REV. Oke. Min pindah min 6 REV-nya kita pindah menjadi 6 REV sama dengan 41,148. Berarti REV-nya sama dengan 41,148 dibagi 6. Hasilnya 6,858. 6,858. Oke, berarti di sini nilai RFV ada reaksi sebesar 6,858. Oke. Next, lalu akibat MCE. Nah, MCE dia arahnya berlawanan dengan jarum jam. Oke. Berlawanan apa enggak ya? Kita lihat di sini. MCE mana ini ya? Nah, tumpuk-tumpuk lah. MCE dia CE min 0,55 nih. Ya, min 0,55. Nah, berarti dia berlawanan dengan jarum jam. MCE. Maka reaksi yang terjadi ya, reaksi akibat MCE harus berupa sebaliknya. Ya.
Oke, nah berarti ini pada titik C, ini ada titik E. Berarti akibat MCE. Oke, berarti di sini pada titik C dia reaksinya akan ke atas, tetapi pada titik E dia reaksinya akan ke bawah. Ya, ini kepanjangan kan ke bawah. Oke, berapa jumlahnya? Berarti MCE per L, yaitu 0,5568 dibagi dengan 6. Berapa hasilnya? 0,0928. 0,928. Nah, ini akibat MCE. Oke, next. Sekarang akibat MEC. Akibat MEC, ya. Nah, MEC kalau kita lihat di sini MEC positif nih, berarti dia searah dengan jarum jam. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah MEC-nya. Tetapi reaksinya RMEC dia akan berlawanan. Nah, oke. Ini adalah titik C, ini adalah titik E. Berarti di sini nilainya arahnya ke bawah. Tetapi pada titik E dia akan ke atas. Oke, ke atas. Nah, berapa besarnya? Besarnya adalah MEC per L. Hasilnya adalah 4,1069 dibagi 6. Hasilnya berapa? 0,684. 0,684. Oke, kita jumlahkan. Berapa total si RCV dan REV. Kita jumlahkan. Oke, di sini pada E ada RCV sama dengan 20,574, ya. Nah, ini si MCE arahnya ke atas sama nih, berarti dia ditambah 0,0928, tapi akibat MEC dia ke bawah, berarti dikurang 0,684. Maka hasilnya sama dengan berapa? 20,574, 19,98. 19,98. Oke, next sekarang REV. Maka sama dengan 6,858 di ke atas, tapi akibat MCE dia ke bawah, berarti dikurang 0,0928. Nah, tapi di sini akibat MEC-nya naik lagi ke atas, berarti ditambah 0,684. Berarti REV-nya sama dengan 7,449. 7,449. Nah, ini adalah reaksi-reaksi yang bekerja secara vertikal. Maaf ya, agak berantakan. Sebentar, saya ini harusnya dikecilkan yang ini. Bisa dikecilkan nggak? Nah, not responding. Oke, kita kecilkan yang ini. Nah, grup. Oke, ini kita kecilkan.
Oke. Taruh di samping. Oke, nanti silahkan dicek di Adlink ya. Soalnya saya udah nggak boleh pakai Classroom lagi, harus pakai Adlink katanya. Gitu. Oke, si C. A, B-nya sudah, CD-nya sudah, CE-nya sudah, yang terakhir E ke F. Oke, yang terakhir E ke F. E ke F. Mana tadi? Yang terakhir E ke F. Ini hitungan yang kemarin ya. Kita hapus saja biar nggak ketukar. E ke F. 7,449, oke. Nah, E ke F. Ini yang terakhir ya, E ke F. E ke F. Oke, kita lihat dulu di sini ada momennya. E ke F. Oke. E ke F. Oke, di sini E ke F ada E ke F. Harusnya lebih simpel. Oke. E ke F. E ke F ada momen negatif nih. Ada momen negatif, berarti ada momen yang berlawanan dengan jarum jam. Oke, di sini ada momen negatif pada titik E. F, F. E, F, berarti E-nya di sini ya. E-nya ada di sini. F-nya ada di sini. Oke. Pada E ke F ada momen negatif nih ya, ada momen negatif. Oke, E ke F ada momen negatif. Oke, momen negatif dia berlawanan dengan jarum jam. Oke, lalu pada F ke E ada momen udah kelihatan negatif juga. Negatif juga. Oke. Negatif juga. Ada momen negatif juga. Oke, nah kita lihat. Sekarang akibat lama ya, akibat akibat E ke F. Nah, akibat E ke F dia arahnya seperti ini nih, E ke F ya. Oke, E ke F, M E F. Oke, berarti R M E F berarti harus ke berlawanan ya, gini ke bawah, ke kiri, ke atas. Oke, berarti di sini ada M E F akibat MAF M E F. Oke, sama dengan MEF per L. L-nya adalah 4. Oke, MEF per 4. Jumlahnya sama dengan MEF jumlahnya sebesar 4,1012. 4,1012. Oke, dibagi 4. Maka hasilnya sama dengan 1,025. 1,025. Oke. Lalu akibat MFE. MFE minus juga. Ya, minus juga berarti dia MFE minus berarti dia
berlawanan dengan jarum jam nih, ya. M, F, E. Minus, nah berarti dia si arah gayanya berlawanan dengan jarum jam. Berarti kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kita butuh R, M, F, E dengan arah yang sebaliknya. Nah, gitu ya. Oke, dengan jumlah. Nah, ini akibat M, F, E. Oke, jumlahnya sebenarnya M, F, E per L. Ya. Jumlahnya M, F, E adalah 5,1667 dibagi 4. Hasilnya berapa? 1,291. 1,291. Oke, berarti di sini reaksinya berarti R FH ya sama dengan 1,025 ditambah 1,291. Jadi 2,396 16 kayak gini ya. Sama di ini juga R EF sama dengan 2,316. Oke, kalau yang vertikal saya udah confident, cuman yang kalau gaya reaksi pada yang horizontal gini saya udah confident. Tapi kalau yang ini, ya, yang berdiri saya kurang confident nih. Nanti kita buktikan di minggu depan. Oke, sekarang kita lakukan summary. Nah, ini di sini udah kita hitung nih, ya. Oke. Ini ada hitungan di kelas sebelah. Grup, ungroup. Itu hitungan di kelas sebelah, kita hapus dulu semuanya. Ungroup. Oke. Oke, nah pada titik B, kita lihat ada berapa reaksi yang terjadi pada titik B, RBV. RBV kita nilainya adalah 27,2675. 27,2675. Ini ya. 27,2675. Oke, betul nggak 27,2675? 2675. Oke. Lalu reaksi pada titik C 26,228. 26,228. Oke. 26,228. Nah, di C ada 2 RCV nih. Yang mana yang akan kita pakai? Oke, berarti pada titik C kita lihat di sini ada reaksi lagi sebesar 19,98. Nah, berarti di sini ada reaksi lagi 19,98. Lalu pada titik E terjadi reaksi sebesar 7,449. Oke. 7,449. Nah, karena di C ini ada 2 buah reaksi vertikal, maka bisa kita tambahkan sebagai total RCV. Berarti di sini RBV sama dengan 27,2675, tapi RCV sama dengan 26,228 ditambah 19,98. Berapa hasilnya? 46,208. 46,208. Nah, lalu pada titik E karena RCV-nya cuma 1, maka hasilnya tetap 7,449. Oke, sekarang kita buktikan hitungan kita udah valid apa enggak nih. Ya.
hitungan kita udah valid. Berarti sigma V ya, karena ini bebannya adalah beban-beban vertikal, maka kita gunakan sigma vertikal. Sigma vertikal harus sama dengan 0. Dalam artian di sini RBV ditambah RCV ditambah REV dikurang Q besar harus mendekati 0. Ya, kita buktikan di sini. Nah, Q besarnya kita hitung total ada dari B ke C-nya adalah 6 meter, dari C ke E-nya cuma ada 3 meter, jadi cuma ada 9 meter. RBV-nya sama dengan 27,2675 ditambah 46,208 dikurang ditambah REV sebesar 7,449 dikurang Q besar. Q besar jumlahnya benar gak 82? Kita hitung 9,144 dikali 9 82,296. Oke. Dikurang 82,296 harus mendekati 0. Coba bisa hitungin. Ini tambah ini berapa? 77,924. Ditambah 7. Udah 7,449. Wah, saya bantu. Oke. 27,2675 ditambah 46,208 ditambah 7,449 sama dengan 80,9245. Nah, dikurang 82,296, maka kita punya selisih nih. Nah, nggak tahu nih salahnya ada di mana. Selisihnya yang di C, Pak. Yang di C. Iya, Pak. Ini bukan ini nilainya, salah. Yang 26228. Harusnya berapa? Bentar, Pak. Harus lihat dulu batang yang itunya, Pak. C 26. Bentar. Ini ya. 26,228. 27, nah ini soalnya di sini juga udah bisa kita cek ya. Udah bisa kita cek. Sigma V sama dengan 0. Nah, di sini sama dengan Q besar 5. Jadi RBV ditambah RCV dikurang Q harus 0 nih ya. Kita lihat di sini 27,2675 dikurang RCV-nya 26,228, dia harus dikurang 54,864, ini harus 0 nih. Nah, kita coba di sini hitung. Oke. Berarti di sini kita coba hitung. Benar, ada yang salah nggak di sini? 27. Yang RCP-nya, Pak. Harusnya berapa? 2675. Sorry, bentar. 27,2675 ditambah 26,228. 52 nih. Nah, yang salah ada di sini nih, si RVC-nya nih. Iya, Pak. Yang 26-nya, Pak. Nah, berarti di sini harusnya berapa? 27,596. 27,596. Oke, berarti ini
27,596. Oke, kita balik lagi, kita cek. Berarti di sini 27,596. Oke, kita ganti di sini menjadi 27,596. Oke, ini kita ini summary-nya berubah ya. Oke, kita coba cek. 27,596 ditambah 19,98. Hasilnya 47. Hasilnya 47,576. Oke. 47,576. Oke. Kita coba hitung lagi, benar ya hasilnya? 82,292, Pak. 82,292. Berarti hasilnya masih 0,00 sekian ya. 0,006. 4 ya. 0,04. Nah, berarti kalau kayak gini hitungan kita sudah oke. Nah, namun ini baru sigma V ya, ada satu lagi sigma H. Namun sigma H saya agak ragu tadi di perhitungan RCH-nya. Ininya kayaknya ada yang ini. Nanti mungkin saya jelaskan di lain waktu ya. Nanti saya coba pelajari dulu kalau yang sigma H-nya. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang bingung? Ada mau nanya, Pak. Iya, silahkan. Yang di batang CE. CE ya. CE sebentar ya. CE. Nilai beban luarnya dari mana, Pak ya? CE sebentar. CE. Nah, CE. Nah, beban luarnya kita cari nih berapa reaksi yang terjadi pada titik C dan berapa reaksi yang terjadi pada titik E. Nah, kita harus jabarkan nih, kita pakai sigma momen ya. Sigma momen. Ini sigma momen di E, ada RCV-nya ketahuan sekian. Nah, dapat beban luarnya dapat dari Q. Kebetulan Q-nya cuma setengah nih. Gitu. Kalau tadi BC, yang BC ya. BC. Nah, kita enak nih, berarti tinggal Q besar dibagi 2 aja udah gitu ya. Cuman kalau yang BC kan dia cuma setengah nih. Si reaksi yang terjadi pada titik C sama E pasti beda nih, soalnya dia nggak simetris bebannya. Kayak gitu. Halo? Ya, Pak. Bisa dipahami? Ada lagi? Udah, Pak, udah. Udah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Pertemuan ini saya rekam, nanti kalau berhasil di-download, terus saya upload. Nanti juga pasti akan saya share di Adlink. Oke, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.